Januari. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tugas yang telah diberikan oleh Dr. Jufi Jacob, yang mana materi yang saya bawa yaitu time series dan ramalan. Langsung saja, di time series dan ramalan ini, di metode peramalan terbagi metode peramalan dikelompokkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan peramalan dengan alat utama statistik. Metode kualitatif didasarkan pada keahlian yang dimiliki seorang dalam meramal. Nah, di metode peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di metode kuantitatif terbagi lagi menjadi 5, yaitu time series, kausal atau regresi, smoothing, trend, dan trend yang disesuaikan. Sedangkan metode kualitatif sudah ada. Langsung saja lanjut. Nah, di sini komponen data time series. Data time series seringkali diukur dengan menggunakan pola waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, setengah tahun, tahunan. Data time series ini mempunyai data time series biasanya menunjukkan pola atau perilaku tertentu. Pola data time series ini mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen trend, siklus, musiman, dan tidak beraturan atau reguler. Di komponen trend berbagi menjadi yaitu komponen trend terjadi jika data time series menunjukkan sebuah pola pergerakan yang naik dan dari waktu ke waktu dalam periode jangka panjang. Misalnya, perkembangan jumlah populasi yang terus meningkat, jumlah produksi barang oleh sebuah perusahaan. Nah, di penjualan sepeda motor atau komponen linear, di sini dapat dilihat pada Januari yang penjualan di Januari 100 dan naik lagi di bulan Mei menjadi 150 dan naik lagi dari Mei ke Agustus naik menjadi 200 dan dari Agustus sampai Desember naik jadi 250. Lanjut. Di penjualan sepeda motor 2014 di komponen trend non-linear, di sini dapat dilihat pada Januari sampai September naik menjadi dari 100 menjadi naik 200, dan dari September naik sampai Desember naik lagi menjadi 400. Nah, di penjualan sepeda motor 2012 pada komponen tren menurun. Dari Januari yang penjualan sepeda motor dari 400 turun lagi ke bulan Juni dari 400 menjadi 200, dan di Juni turun lagi dari Juni sampai Desember menjadi 100. Lanjut. Komponen siklus. Komponen siklus terjadi jika data time series dalam periode waktu panjang menunjukkan suatu periode kenaikan dan kemudian diikuti penurunan. Dapat dilihat pada komponen siklus di depan bahwa di sini komponen siklus perspektif dapat dilihat pada tren jangka panjang ini, itu ada yang namanya kenaikan dan diikuti dengan penurunan seperti komponen siklus di atas. Langsung saja di komponen musiman. Komponen musiman terjadi pada periode pendek seperti pola tahun atau bulanan. Komponen musiman terjadi dalam data time series yang dilaporkan dalam periode harian, mingguan, bulanan, kuartal atau setengah tahun.
Nah, komponen dari peraturan. Komponen dari peraturan dan time series adalah komponen yang tidak mempunyai pola. Komponen tidak beraturan adalah ada karena dan time series seringkali terjadi secara acak sehingga tidak sulit untuk memprediksi. Di metode smoothie, metode smoothie adalah peramalan data time series dengan penghalusan data itu menghilangkan faktor yang bersifat random. Metode smoothie yang mempunyai keakuratan tinggi di dalam memprediksi jika data time series bersifat stabil atau tidak fluktuatif. Metode smoothing terdiri morphing morphing dan eksponensial smoothing. Metode efek FA menggunakan rata-rata untuk peramalan seperti MA berkurang Q sama dengan Y1 tambah Y2 ditambah di titik tambah Y1 dibagi Q. Lanjut. Metode efek 3 atau MA3, efek 4 atau M4, efek 5 atau M5. Kesalahan peramalan error adalah perbedaan antara nilai aktual dengan nilai peramalan. Mean square error MSE adalah metode evaluasi keakuratan peramalan. MSE sama dengan kurang Y kurang F pangkat 2 bagi N. Y adalah data aktual, F adalah nilai peramalan, sedangkan R adalah observasi. Berdasarkan data penjualan sepeda motor distribusi di Medan dalam 10 tahun, berdasarkan data penjualan sepeda motor distributor di Medan selama 10 tahun, hitunglah morphing effect 3 tahun atau MA3. B. Hitunglah peramalan MA3. C. Carilah besarnya keakuratan peramalan dengan menggunakan pendekatan MSE. D. Buatlah grafik penjualan aktual dan peramalan berdasarkan MA3. Lanjut. Di sini dapat dilihat menghitung MA3 tahun 2005, 2006 dan 2007. MA3 pertama sama dengan 319 ditambah 323 ditambah 319 dibagi 3 hasilnya 320. Hasil dilihat dalam kolom 3. Di kolom 3 yaitu MA3 dapat dilihat 320. Hasil MA3 pertama digunakan peramalan tahun keempat yaitu tahun 2008. Hasil lengkap peramalan MA3 bisa dilihat di kolom depan. Di sini bisa dilihat dari hitungannya dari 2008. Dari 2008 ini kita bisa melihat 319 dikurangi 320, kesalahan peramalannya sama dengan 4. Sedangkan C biasanya dihitung menggunakan data kolom 5. Data kolom 5 atau kesalahan peramalan ini. Jadi kesalahan peramalan bisa dihitung jadi 4 kurang 1 dikurangi 0, 4 kurangi 1 dikurangi 0, kurangi min 4 dikurangi 0, dikurangi 5 dikurangi min 3, hasilnya totalnya 1. Sedangkan MSE itu dari hasil 67 bagi sama dengan 9,5 didapat dari 16 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 9 hasilnya 67. 67 ini dibagi 7 dapat dari ini angka 16 sampai 9. Jadi di situ ada 7 angka
jadi itu dibagi lagi, jadi hasilnya sama dengan 9,57. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau yang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.